Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktriani Lestari dari SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep asam dan basa yang akan kita pelajari di semester genap, kelas 11. Silahkan kalian simak materinya sebagai berikut. Konsep asam dan basa. Yang pertama, bagaimana menunjukkan asam dan basa? Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH lebih kecil dari 7 dan larutan basa memiliki pH lebih besar dari 7. Teori asam basa menurut Arrhenius. Larutan asam memiliki rasa masam dan bersifat korosif, merusak logam, marmer, dan berbagai bahan lain. Sedangkan larutan basa berasa agak pahit dan bersifat kaustik, yaitu licin seperti bersabun. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Asam Arrhenius dapat dirumuskan sebagai HXZ dan dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. HXZ aqua terurai menjadi XH+ aqua plus ZX- aqua. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam, sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+ disebut ion sisa asam. Nah, itulah asam menurut Arrhenius. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida, yaitu ion OH-. MOHX aqua terurai menjadi MX plus aqua plus XOH- aqua. Jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh suatu molekul basa disebut valensi basa. Nah, berikut ada pH rentang untuk asam, netral, dan basa. Beberapa contoh asam dan basa menurut Arrhenius. Ada asam HCl, yaitu asam klorida. Jika kita ionisasikan, reaksinya menjadi HCl terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Maka valensi asam adalah 1, sedangkan sisa asam adalah Cl-. Kemudian, asam HCN, yaitu asam sianida, terurai menjadi HCN terurai menjadi H+ ditambah Cn-. Valensi asam dari HCN juga 1, sisa asam adalah Cn-. Kemudian berikutnya ada HCOOH, yaitu asam formiat atau asam semut. HCOOH terurai menjadi H+ ditambah HCOO-. Valensi asam dari HCOOH 1, sisa asam adalah HCOO-. Begitu pula dengan CH3COOH, yaitu asam asetat atau asam cuka, terurai menjadi H+ ditambah CH3COO- dengan valensi asam 1 dan sisa asam CH3COO-. Teori asam basa yang berikutnya adalah teori asam basa menurut Bronsted, Lowry, dan Lewis. Pengertian asam basa menurut Bronsted, Lowry adalah asam merupakan spesi yang memberikan proton, sedangkan basa adalah spesi yang menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Bisa dilihat dari contoh berikut, ketika HCl direaksikan dengan H2O akan membentuk Cl- dan H3O+.
Maka asam Bronsted Lowry yang merupakan donor proton adalah HCl, kemudian basanya adalah H2O. Pasangan asam dan basa konjugasi menurut Bronsted Lowry yaitu setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesi yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Spesi tersebut adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam semula. Dengan menggunakan rumus, asam terurai menjadi basa konjugasi ditambah H+. Contoh, jika asamnya HCl, maka terurai menjadi H+ dan Cl-. Maka basa konjugasi dari HCl adalah Cl-. Kemudian, ketika H2O bertindak sebagai asam, maka H2O akan terurai menjadi H+ ditambah OH-. Maka basa konjugasi dari H2O adalah OH-. Kemudian ada NH3. Ketika NH3 melepaskan satu buah proton, maka basa konjugasinya adalah NH2-. Dan yang terakhir, ketika HSO4- melepaskan satu proton, maka basa konjugasinya adalah SO4-2-. Ya, itulah cara bagaimana dari asam menjadi basa konjugasi. Demikian juga dengan suatu basa. Setelah menyerap satu proton, akan membentuk suatu spesi yang disebut asam konjugasi dari basa tersebut. Ketika basa ditambahkan satu buah proton, akan menghasilkan asam konjugasi. Contohnya, jika suatu basa NH3 ditambah satu proton, akan menjadi asam konjugasi NH4+. Ketika suatu basa H2O ditambah satu proton, maka asam konjugasinya menjadi H3O+. Ketika OH- ditambahkan satu buah proton, akan menghasilkan H2O. Dan ketika S2- ditambah satu proton, menjadi HS-. Suatu asam hanya melepas proton jika ada basa yang menyerap proton tersebut. Pada suatu reaksi asam basa Bronsted Lowry, asam berubah menjadi basa konjugasinya, sedangkan basa berubah menjadi asam konjugasinya. Silakan perhatikan keempat buah contoh sebagai berikut. HCl direaksikan dengan NH3 menghasilkan Cl- dan NH4+. Dilihat bahwa dari contoh soal nomor 1 yang bertindak sebagai asam adalah HCl. HCl mendonorkan satu buah atom H kepada NH3, maka HCl sebagai asam dan Cl- sebagai basa konjugasi. Untuk NH3 adalah sebagai basa dan NH4+ sebagai asam konjugasi. Untuk soal contoh nomor 2, nomor 3, nomor 4, silahkan kalian pahami lebih lanjut. Kekuatan relatif asam dan basa. Dalam konsep asam basa, Bronsted Lowry, yang disebut asam kuat adalah spesi yang mudah melepas proton, sedangkan basa kuat adalah spesi yang mempunyai kecenderungan kuat menarik proton. Sebaliknya, asam lemah adalah spesi yang sukar melepas proton, sedangkan basa lemah adalah spesi yang lemah menarik proton. Kekuatan relatif berbagai asam dan basa bisa dilihat dalam tabel berikut. Ya, bisa kalian lihat bahwa asam terkuat ada pada HClO4 dan asam terlemah terdapat pada OH-. Kemudian, basa terkuat terletak pada O2- dan basa terlemah pada ion ClO4-.
Jika asam Bronsted Lowry dinyatakan dengan Ha, maka rumus basa konjugasinya adalah A-. Tetapan ionisasi basa atau Kb yang diturunkan dari kesetimbangan tersebut adalah sebagai berikut. Ha ditambah H2O menghasilkan A- plus H3O+. Maka Ka dirumuskan konsentrasi A- dikali konsentrasi H3O+ dibagi dengan konsentrasi Ha. Kemudian A- direaksikan dengan H2O menghasilkan Ha plus OH-. Maka didapatkan rumus Kb sama dengan konsentrasi Ha dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi A-. Apabila dikalikan diperoleh sebagai berikut. Jika Ka dikali dengan Kb, maka konsentrasi A- dikali konsentrasi H3O+ dibagi Ha dikali konsentrasi Ha dikali konsentrasi OH- dibagi A-, maka menghasilkan H3O+ dikali dengan konsentrasi OH-. Karena H3O+ dikali konsentrasi OH- sama dengan Kw, maka Ka dikali Kb sama dengan Kw. Teori yang berikutnya adalah teori asam basa Lewis. Menurut Gilbert and Lewis, memberikan pengertian asam dan basa berdasarkan serah terima pasangan elektron. Sebagai contoh, sebagai berikut. Asam merupakan akseptor pasangan elektron, kemudian basa merupakan donor pasangan elektron. Terlihat bahwa NH3 memiliki satu buah pasangan elektron yang dapat didonorkan kepada H+ sehingga menjadi ion NH4+. Maka NH3 bertindak sebagai basa dan H+ bertindak sebagai asam.